Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amma ba'd, ikhwatal iman hafizakumullah. Yang terhormat Al-Ustadz Bukhari Sail At-Tahiri LCMA. Saya Nurul Mashuda dari kelas C S2 PKU MI Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, akan membacakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab ini tentang fikihnya mazhab Asy-Syafi'i. Saya akan membacakan cabang yang terakhir dari kitab As-Shalah tentang masail muta'allaqah bitta'awud, masalah-masalah yang berkaitan dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya saja yang saya baca adalah fara' terakhir, cabang terakhir, yaitu tentang fil ahadisi, tentang hadis-hadis al-waridati yang disebutkan fil jahri, atau yang ada fil jahri, tentang melantangkan, wal israri, atau tidak melantangkan, membaca dengan suara yang lirih, fi sholatil laili, di sholat malam. Ini tentang membaca ta'awud atau bacaan yang lain, misalnya bacaan Fatihah, apakah dibaca dengan suara yang cukup nyaring atau suara yang cukup lirih di dalam sholat malam. Ini tentang hadis-hadisnya. Jadi ini akan bercerita tentang bagaimana Nabi sholat malam, terutama tentang bacaan yang beliau baca, apakah dibaca dengan nyaring atau lirih, begitu. Dan bisa jadi dua-dua, kadang nyaring kadang lirih. Kita coba baca hadisnya. Hadis pertama, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Hudzaifah, shallaitu, salat siapa aku, ini Hudzaifah yang cerita ya, ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama utusannya Allah. Salawatnya Allah tertuju kepada Rasul, begitu juga salamnya Allah tertuju kepada Rasul. Hudzaifah bercerita, saya sholat bersama Rasul zata lailatin, pada suatu malam, faftataha, maka memulai bacaan siapa Rasul Al-Baqarah, dengan membaca surah Al-Baqarah. Fakultu, kemudian aku bercerita, yarka'u, ruku' siapa Rasul, indal mi'ati, di ayat kira-kira 100-an Rasul ruku', summa madha, kemudian berlalu. Fakultu, kemudian aku bercerita lagi, berkata lagi, yusolli, sholat siapa Rasul, biha, dengan hal yang serupa, yaitu membaca Al-Baqarah, fi rok'atin, di rokaat yang lain. Famadho,
lalu lewat, berlanjut. Fakultu, kemudian ya bercerita siapa aku. Yarka'u, ruku, siapa Nabi, biha, pada rakaat itu atau dengan surah Al-Baqarah itu. Summa iftataha, kemudian memulai lagi siapa Rasul. Ini sholat yang kedua berarti dengan Ala Imran, surah Ali Imran. Faqara'aha, kemudian membaca siapa Rasul, membaca surah Ali Imran itu. Summa iftataha, kemudian memulai siapa Rasul An-Nisa'a dengan surah An-Nisa, lanjut ke surah An-Nisa. Faqara'aha, maka membaca siapa Rasul kepada surah An-Nisa itu. Yaqra'u, membaca siapa, setelah membaca siapa Rasul, mutarattilan, dengan bacaan yang tartil. Tartil itu kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib itu dua, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Huruf-hurufnya dibaca dengan jelas dan tenang, serta pikiran tertuju kepada makna. Itu terjemahannya Muhammad Asad terhadap tartil. Wa idza marra, dan apabila melewati atau membaca siapa Rasul bi ayatin, dengan terhadap suatu ayat, fiha, yang di dalam ayat itu tasbihun, ada tasbih, sucikan Tuhanmu, begitu, ada pesan-pesan seperti itu, seperti sabbaha, sabbih, dan lain-lain, subhanallah gitu dan lain-lain. Sabbaha, maka bertasbih siapa Nabi. Tasbih itu adalah menjauhkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan memang sudah jauh dari sifat-sifat buruk, tapi pikiran kita diset, diatur agar kita berpikir bahwa Tuhan itu jauh dari segala sifat yang buruk. Itu tasbih. Kalau Tuhan sendiri ya memang sudah jauh dari sifat-sifat yang buruk. Yang perlu diatur itu adalah pikiran kita agar tidak suudzon kepada Tuhan gitu. Itu tasbih, termasuk tidak suudzon terhadap apa yang Tuhan lakukan, terutama tentang takdir dan lain-lain. Itu tasbih. Wa idza marra, dan apabila melewati siapa Nabi, bacaannya itu sampai pada suatu bacaan, bisualin, dengan tentang permintaan atau doa, maka sa'ala, berdoa siapa Nabi. Ada ayat-ayat tentang doa, ya Nabi berdoa begitu. Wa idza marra, dan apabila lewat atau sampai bacaan itu, marra siapa Nabi dalam suatu bacaan, bita'awudzin, dengan perintah untuk meminta pertolongan, maka ta'awadza, minta pertolongan siapa Nabi. Ini poin kita ada di yang terakhir ini, karena babnya tentang masail muta'allaqah bitta'awud. Maka ketika sampai pada ayat yang minta untuk ta'awud, ya ta'awud yang terkenal di ayat Al-Quran, ya di ayat yang itu, wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billahi wa idza qara'tal Qur'an fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Quran, akan membaca Quran, mau membaca Quran dan kemudian membaca, sebelum membaca itu mintalah perlindungan, ta'awud, minta perlindungan
kepada Allah dari segala yang jahat. Setan itu ya pasti jahat. Dari segala yang jahat, yang terus terkutuk ya karena jahat. Ini poin utama. Hadis ini berkaitan dengan bab ini. Artinya ya ta'awud kalau mau diperdebatkan apakah itu dibaca secara nyaring atau lirih, ini nyatanya Hudzaifah mendengar, artinya itu dibaca dengan nyaring, al-jahr, sehingga Hudzaifah mendengar bahwa Nabi meminta perlindungan kepada Allah, berta'awud gitu. Oke. Hadis ini riwayat Muslim rawahu, meriwayatkan terhadap hadis ini siapa? Muslimun. Oke. Hadis yang kedua, wa an Abi Qatadah, dan diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, radhiya mudah-mudahan memberikan ridho siapa Allahu kepada Abi Qatadah. Abi Qatadah bercerita, annan nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kharaja, keluar siapa Nabi, lailatan pada suatu malam, fa idza huwa, maka ketika itu adapun Nabi ialah bi Abi Bakrin, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yusalli, salat siapa Nabi, yakhfidu, dengan merendahkan, min sautihi, terhadap suaranya Nabi. Oh begini, bukan begitu. Nabi keluar, terus ada Abu Bakar gitu. Abu Bakar sholat. Nah, Abu Bakar itu ketika sholat suaranya lirih, suaranya tidak nyaring gitu. Nah, Nabi melihat itu gitu. Kemudian wa marra, kemudian lewat siapa Nabi, bi Umar, ada Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yusalli, salat siapa Umar, rafi'an, dengan mengangkat, dalam keadaan mengangkat, sautahu, terhadap suaranya Umar. Nah, satu malam, ini kan cerita tentang hadis-hadis sholat malam, apakah suaranya dinyaringkan atau tidak. Nah, Abi Hudzaifah cerita, dulu Nabi keluar malam-malam, ada Abu Bakar, Nabi lewat dan lihat, menemui Abu Bakar. Abu Bakar sholat, suaranya tidak nyaring, lirih. Kemudian lewat ada Umar sholat, sedang sholat, suaranya lantang banget gitu. Oke, itu ceritanya. Falamma ijtama'a, maka ketika berkumpul siapa Abu Bakar dan Umar, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi. Nah, ketika Abu Bakar dan Umar kumpul sama Nabi, ini sudah di waktu yang lain pastinya. Qala, berkata, bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu, lewat siapa aku, bika, melewati kamu, wahai ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, wa anta, dalam keadaan adapun engkau, ialah tusalli, salat siapa engkau, takhfidu, dengan merendahkan, min sautika, terhadap suaramu, wahai Abu Bakar. Qala, menjawab siapa Abu Bakar, qad asma'tu, sungguh telah memperdengarkan siapa aku, man, terhadap dia, najaitu, yang aku bisiki. Bermunajat itu curhat ya. Abu Bakar jawabnya, iya, suara lirih itu sudah cukup, karena dia yang aku berbisik kepada dia itu maha mendengar, ya Tuhan ya. Tuhan maha mendengar sehingga gak perlu suara yang lantang gitu Abu Bakar. Oke, itu jawaban Abu Bakar.
ya Rasulullah. Wa qala, kemudian bersabda siapa Rasul li Umar, kepada Umar, marartu, lewat siapa aku, bika, melewati engkau wahai Umar, wa anta, dalam keadaan adapun engkau, ialah tusolli, salat siapa engkau, rofi'an, dalam keadaan meninggikan, sautaka, terhadap suaramu wahai Umar. Umar, aku melewati engkau sholat dan suaramu tinggi banget, suaramu nyaring gitu. Faqala, maka menjawab siapa Umar, ya Rasulullah, wahai Rasul, uqidhu, membangunkan siapa aku, alwasnana, terhadap orang yang tidur atau orang yang ngantuk. Wa atrudu, dan melempar siapa aku, kata Umar, asyaitona, terhadap setan. Oh iya Rasul, saya kata Umar, ini jawaban Umar, kenapa dia membaca dengan suara yang lantang, itu untuk membangunkan orang yang ngantuk, apalagi orang yang tidur dan orang yang ngantuk, dan juga untuk mengusir setan gitu. Faqala, bagaimana tanggapan Nabi? Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, irfa, coba kamu tinggikan, min sautika, terhadap suaramu itu, syai'an, sedikit lagi. Waqala, dan bersabda siapa Nabi li Umar, kepada Umar, hei Umar, ikhfid, coba kamu rendahkan wahai Umar, min sautika, terhadap suaramu, syai'an, sedikit lagi. Artinya jangan terlalu lantang seperti Umar, tapi juga jangan terlalu lirih seperti Abu Bakar. Makanya Nabi menasihati, hei Umar, rendahkan sedikit volume suaramu. Tapi untuk Abu Bakar, hei Abu Bakar, nyaringkan sedikit volume suaramu. Artinya dalam konteks sholat malam, termasuk juga dalam ta'awudnya, jangan terlalu nyaring, tapi juga jangan terlalu lirih, sedang-sedang saja. Oke, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, rawahu, meriwayatkan terhadap hadis ini Abu Dawuda bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, warawahu, dan juga meriwayatkan siapa Abu, ini riwayat yang lain tentang cerita yang tadi kan dari Abi Qatadah. Abu Daud juga warawahu, dan meriwayatkan siapa Abu Daud, isnada sahihin, terhadap isnad yang sahih, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, bihadhil qissati, dengan kisah yang sama, walam yadhkur qaula. Ini riwayat yang berbeda tentang hadis yang tadi. Kalau tadi kan cerita dari Abi Qatadah, riwayat yang lain ada juga cerita dari Abi Hurairah. Kemudian ini Imam Nawawi coba menganalisis, di riwayatnya Abi Hurairah ini tidak ada kalimat ini, begitu, dan seterusnya. Dan di riwayat Abi Hurairah ada tambahan ini, dan seterusnya. Mungkin saya bacakan saja, tidak perlu dimaknai karena sudah tadi cerita utuhnya semacam itu. Walam yadhkur qawlahu, faqala li Abi Bakrin irfa' min sautika syai'an, wala li Umar ikhfid, wa qad sami'tuka ya Bilalu wa anta taqra'u hadhihi surata, wa min hadhihi surati qala kalamun tayyibun yajma'u Allahu ba'dahu ila ba'din. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum qad asaba. Ya, kesimpulannya sama-sama benar gitu. Wa an Abi Hurairah qala kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili yakhfidu tawran wa yarfa'u tawran. Oke, ini riwayat yang lain dari Abi Hurairah. Abi Hurairah bilang bahwa bacaannya Nabi di malam hari itu kadang lirih, kadang agak nyaring.
Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa an Usayf bin Harithin wa huwa tabi'iyyun jalilun wa qila sahabiyun qala. Oke, ini ada kendala di jaringan. Oke, qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru awwal al-laili aw akhirahu qalat rubbama awtara fi awwal al-laili wa rubbama awtara fi akhirih qultu akhara Allahu qultu akhirun Allahu akbar alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan qultu ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bil Qur'ani wa yakhfitu bihi qalat rubbama jahara bihi wa rubbama khafata qultu Allahu akbar alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Oke. Ini riwayat dari siapa tadi? Riwayat dari Usayf. Usayf ini tanya kepada Aisyah. Aisyah kan istrinya Nabi ya. Jadinya ya satu rumah sama Nabi, tidur sama Nabi. Jadi Aisyah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di malam hari. Si Usayf ini tanya ke Aisyah. Di antara pertanyaannya adalah, "Hei Aisyah, gimana Nabi kalau sholat malam? Bacaannya nyaring apa tidak?" Jawabannya Aisyah, ya kadang nyaring, kadang lirih, kadang tidak nyaring. Alhamdulillah, kata Usayf. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, ternyata ya segala puji bagi Allah yang telah membuat urusan ini menjadi luas. Sehingga nyaring boleh, lirih boleh, tengah-tengah boleh. Gitu. Oke. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa rawahu ghairuhu wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqati. Oke, ini sabda Nabi. Sabdanya Nabi, sedekah itu kan boleh secara terang-terangan, juga boleh secara sembunyi-sembunyi. Begitu juga Al-Quran. Quran itu boleh dibaca dengan lantang, boleh dibaca dengan lirih saja. Perumpamaannya seperti sedekah tadi. Yang baca Quran dengan lantang sama seperti sedekah dengan terang-terangan. Tentunya masalah niat itu beda lagi ya. Yang niat ya kalau tulus apapun itu ya akan baik. Itu kalau di Quran kan fani'immahi begitu. Kalau disampaikan secara terang-terangan itu sedekah. Begitu juga Quran. Oke, perumpamaannya seperti itu. Artinya sama-sama baik. Tinggal yang ditata adalah niatnya. Niatnya adalah tulus untuk menyampaikan kebenaran, kejujuran dan seterusnya. Tidak untuk pamer ya. Oke. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini biasanya Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu biasanya sesudah hadis beliau kasih komentar ini hadis bagaimana kualitasnya. Ini kata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hasan. Wan Nasa'i, hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, cerita yang lain lagi dari Abi Sa'id. I'takafa Rasulillah. Salah ini, yang benar i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasuli ya, tapi Rasulu. Karena fa'il dari i'takafa. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi fasami'ahum yajharuna bil
qiraati fakashafa sitra wa qala ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraati aw qala fis salati rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Oke. Dalam satu konteks ini cerita tentang Nabi iktikaf di masjid. Tentunya orang lain juga ada yang di masjid. Kemudian Nabi mendengar orang-orang yang di masjid itu membaca Quran atau baca apa itu dengan suara yang lantang, sehingga itu mengganggu yang lain. Akhirnya Nabi buka itu tirainya dan bilang kepada orang-orang, "Hei orang-orang, setiap kita itu sedang bermunajat kepada Tuhan kita, maka jangan sakiti yang lain dengan cara baca dengan bacaan kalian yang terlalu nyaring itu sehingga mengganggu yang lain," gitu. Artinya bacaan nyaring atau tidak disesuaikan konteksnya. Kalau dikira mengganggu, jangan pakai suara yang nyaring, itu akan mengganggu yang lain. Tapi kalau dibutuhkan oleh orang lain, ya baca yang nyaring, jangan lirih, orang nggak dengar. Kalau sendirian ya terserah mau nyaring atau tidak, namanya juga sendirian. Oke, itu inti dari masalah-masalah yang berkaitan dengan menyaringkan bacaan atau melirihkan bacaan, terutama di sholat malam. Dari kitab Al-Muhadzab, dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, karyanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Oke, selanjutnya ini tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bacaan Fatihah. Oke, kita rasa cukup. Tentunya kita sama-sama belajar kebaikan, belajar kebijaksanaan, belajar keadilan, belajar kejujuran dari orang yang paling jujur, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling adil, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berada di jalan kebenaran dan kebaikan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya dalam membaca Al-Quran atau membaca apapun itu disesuaikan dengan konteksnya. Jika dibutuhkan suara yang lantang karena perlu ada orang yang mendengar suaramu itu, baca dengan lantang. Kalau lirih nanti orang gak dengar, padahal orang butuh dengar gitu. Tapi kalau sedang butuh lirih, orang-orang kalau kamu baca secara lantang akan terganggu karena mereka tidak butuh mendengar bacaanmu. Baca dengan lirih, karena kalau lantang nanti orang lain terganggu. Kalau kamu sendirian gak ada orang lain, ya terserah kamu mau baca lantang atau mau baca lirih, terserah kamu. Tapi yang pas sih tidak terlalu lirih sehingga tidak terdengar sama sekali, dan juga tidak terlalu lantang, sedang-sedang saja, nanti suaranya cepat habis, cepat capek. Terutama dalam sholat malam, terutama dalam ta'awud, nanti ta'awud sebelum baca Al-Fatihah di dalam sholat, karena ini kitabus sholat. Wallahu a'lam bishawab. Salam teman-teman dan yang terhormat Al-Ustaz Bukhari Sa'il At-Tahiri LCMA hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.